Ya, Shalom. Renungan dari bacaan Kejadian 35. Nah, 35 ini kalau pasal 34 pasal yang sangat menyedihkan, yang tragis, yang pasal yang malu-maluin ya untuk keluarga eh, Yakub ya, atas apa yang anak-anaknya lakukan dan juga kepemimpinan Yakub yang sangat lemah dalam mendidik anak-anaknya. Tapi kali ini di pasal 35, ini pasal yang menurut saya sangat-sangat luar biasa powerful, di mana Tuhan membawa eh, Yakub untuk kembali ke Betel ya, untuk merenew ya, merenew perjanjiannya. Oke, kita akan baca Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah dan pergilah ke Betel ya. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu ya. Nah, ini dia sesuatu yang signifikan tentang Betel ya, karena Betel ini tempat pertama kali Yakub itu mengalami encounter ya, perjumpaan dengan Tuhan ya. Kalau kita kembali ke Kejadian 28 ya, di mana Yakub melihat ada tangga ya, yang tangga yang sampai ke langit ya, ke surga, dan di situ dia lihat malaikat turun dan naik ya. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ya, Yakub tahu, dia sadar betul ya, banyak berhala-berhala yang ada di dalam rumahnya, dan selama ini dia nggak ada masalah, tidak mempermasalahkan sampai kali ini, di mana Tuhan suruh Yakub untuk pergi lagi ke Betel ya. Dan kita lihat di sini, kalau kita lihat kenapa ya Yakub baru sekarang suruh buang itu berhala-berhala, kenapa nggak dari dulu ya. Kadang kita juga seperti itu ya, sekalipun kita ikut Tuhan, kita masih pelihara berhala-berhala. Mungkin nggak seperti patung ya, mungkin berhala-berhala dosa yang masih kita lakukan ya, dosa yang kita nggak benerin ya, dan kita belum bertobat ya, sampai akhirnya kita sadar, oh iya, harus bertobat ya. Ini juga terjadi sama Yakub ya. Akhirnya dia sadar bahwa berhala itu nggak benar ya. Kita tahu istrinya Yakub, Rahel, dia ngambil berhala bapaknya, terafimnya ya. Oke, kita lanjut ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, dan yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Jadi banyak banget nih dewa-dewa berhala ya di keluarga Yakub. Dan lalu Yakub menanamkannya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Semuanya akhirnya dikubur ya. Jadi kayak Yakub membuat kuburan untuk berhala-berhala ya. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari alam meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Kenapa ini tidak dikejar? Ingat pasal sebelumnya di mana Simeon dan Lewi mengajukan proposal, kalau kalian mau adik saya si Dina dan perempuan-perempuan kami
apa yang kalian harus lakukan? Sunat dulu. Setiap laki-laki sunat. Pas mereka melakukan sunat, hari ketiga pembantaian. Semuanya ditusuk pakai pedang, mati dan dijarah. Ternaknya diambil. Wanita-wanita dan anaknya ditawan, luar biasa. Jadi di sini dibilang Yakub itu tahu, dia takut ya, orang-orang akan balas dendam pastinya. Tapi apa yang terjadi? Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, harusnya Yakub ini dikejar. Harusnya mereka balas dendam. Ya, tapi kita lihat justru apa? Tuhan pelihara mereka. Dibilang kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota di sekeliling mereka. Ya, dan ini sebenarnya cara supranaturalnya Tuhan untuk menahan mereka dari balas dendam. Ya, bagi saya inilah yang kita bilang namanya proteksi ilahi, divine protection. Ya, saya percaya Tuhan nggak mengendorse, nggak membuat seperti ini kepada apa yang dilakukan Simeon dan Lewi. Ya, tapi Tuhan lakukan ini karena semata-mata karena perjanjian Tuhan dengan dengan Abraham yang harus digenapi. Ya. Ayat 6, lalu sampai Yakub ke Luz di tanah Kanan, yaitu Betel. Ia dan semua orang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mesbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuhnya Ribka, pembantunya Ribka berarti, babysitter mungkin ya, mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dan dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Ya, sebenarnya Tuhan udah pernah bilang ini. Ya, waktu Yakub bergulat dengan malaikat. Ya, yang dimana kita tahu itu sebenarnya Tuhan yang menampakkan dirinya kepada Yakub dengan wujud malaikat. Ya, dan di sini Tuhan mengulang kembali. Ya, ingatin lagi Yakub. Yakub, namamu bukan Yakub penipu, tapi namamu adalah Allah. Orang yang bergumul melawan Allah dan manusia, dan ia menang. Ya, dan Tuhan ingetin lagi. Ya, ini di Kejadian 32 kayaknya ya, waktu Tuhan ngomong sama Yakub tentang nama barunya, identitas barunya. Ya. Lagi firman Allah ayat 11 kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Negeri ini, negeri di mana sekarang bangsa Israel tinggal, ya, itu Tuhan yang beri kepada Abraham, Ishak, Yakub dan juga keturunannya. Ya. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat itu, dari tempat ia berfirman kepadanya. Ayat 14, kemudian Yakub mendirikan tugu tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah berfirman kepadanya Betel. Ya, Betel. Bet itu rumah, El itu Tuhan, rumah Tuhan. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Ya. Ayat 16, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Ya, dan bersalinannya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut, sekalipun
ini pun anak laki-laki yang kau dapatkan, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian. Wow, kasihan. Ini Rahel istrinya yang dikasihi oleh Yakub. Ya. Diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya, ya, Yakub menamanya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Wow. Complicated nih keluarga. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Sekarang kita lihat namanya Yakub udah mulai menggunakan Israel terus. Ya, kita tahu di sini Bilha ini adalah Rahel punya pembantu, ya, budak. Dan dia Ruben, anak pertamanya, ya, meniduri si Bilha ini. Ini Bilha ini juga di mana waktu itu Rahel kasih Bilha ke Yakub, ya, untuk bisa dapetin anak. Ya, jadi ini kayak bukan istri, ya, gundiknya Yakub, ya, gundik bapaknya si Ruben. Dan apa yang terjadi sebenarnya nanti kalau kita baca di Kejadian 49 di mana Ruben kehilangan hak kesulungannya, ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak Yakub, Ishak mati. Ya. Ayat 22. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benjamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. So ini pertama kalinya disebut Yakub punya 12 anak, ya. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abram dan Ishak tinggal bersama sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Wow, ini dia, ya, terjadi reuni lagi, ya. Keinget ceritanya Abraham, di mana Ismail itu udah diusir dari rumahnya Abraham, tapi pas Abraham mati, Ismail ketemuan lagi dengan Ishak, ya. Dan kali ini kita lihat Esau, abangnya Yakub, akhirnya datang juga, dan seperti kita bisa lihat, ya, terjadi reuni, ya. Dan kita tahu bahwa sudah ada rekonsiliasi, ya, pemulihan antara abangnya dan Yakub, Esau dan Yakub, ya. Wow, oke. Kita udah selesai di Kejadian 35, ya, di mana kita melihat Yakub disuruh Tuhan kembali ke Betel, ke tempat pertama kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan setelah Tuhan suruh dia pergi ke Betel, Yakub membersihkan seluruh rumahnya dari dewa-dewa yang ada, yang dipelihara selama ini, ya. Well, itu aja, ya, cerita yang luar biasa dan menyedihkan pastinya, karena kita tahu yang dikasihi oleh Yakub meninggal, tapi sebelum meninggal melahirkan satu lagi anak, yaitu adiknya Yusuf yang bernama Benjamin, ya. Oke, menarik.
Sampai ketemu lagi di Kejadian 36. Tuhan memberkati.